Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jay's Motovlog, riding aman, riding santuy. Oke guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke guys, jadi hari ini untuk konten kali ini sebenarnya saya mau ngebahas komenan dari teman-teman Jay's Motovlog nih, anjay. Jadi ada akun nih, dari akunnya Saiful Firmansyah 8890 yang isinya tuh spill settingan kameranya dong. Terus ada juga dari akunnya Divabudi 2815, keren, spill action camnya dong bang. Wah mantap nih, madep pokoknya. Terima kasih untuk Saiful dan juga Diva yang udah komen. Terima kasih antusiasnya. Nah di sini saya akan ngebahas gimana settingan action cam yang saya pakai selama motovlog ini nih. Jadi kita sharing-sharing aja lah itu guys. Jadi untuk konten kali ini kita akan ngebahas settingan action cam yang saya pakai selama nge-motovlog ini guys, selama riding ini. Nah oke guys, jadi untuk kalian yang penasaran dan juga ingin tahu nih settingan action camnya yang saya gunain tuh kayak gimana, jadi pastikan untuk menonton video ini sampai selesai guys. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke guys, kita langsung aja lah. Kita langsung aja ngebahas settingan action camnya guys. Anjay. Jadi untuk gear setupnya, jadi gear setup utama sih ya yang saya pakai selama ini tuh, yang motovlog itu saya pakai ini guys. Nah pakai si action cam ini guys. Ini tuh action cam Akaso Brave 7 LE. Nah ini nih, ini tampak apa ya, tampak tampilannya untuk si action cam Akaso Brave 7 LE ini tuh. Nah jadi di action cam ini tuh saya saya bahas ini juga nih button-buttonnya lah ya. Nah ini tuh ada buttonnya tuh, ada mode nih, ada mode, terus di sini ada shutter dan juga ada power di sini. Nih, ini powernya. Terus di bawahnya ada apa juga ya? Nah ini nih, nah ini ada tripod mount. Nah ini nih guys. Nah ini untuk baterai juga ini di sini. Kita tinggal buka aja. Digeser ya guys, tinggal digeser tuh. Nah ini untuk baterai dan juga micro SD. Nah untuk micro SD nya di sini. Kalau misalkan mau nyabutnya ya, mau nyabut nih si micro SD, tinggal ditekan aja guys, tuh kayak gini tuh. Tinggal dicabut. Nah. Oke, kita pasang lagi. Nah ini untuk baterai dan micro SD nya di sini. Nah terus ini speaker. Nah ini speakernya, ini speakernya. Terus di sini tuh ada port untuk micro SD, bukan micro SD, sorry guys, untuk kabel tuh. Ini kabel ini ya, kabel USB, kabel yang kecil, dan juga HDMI, port HDMI dan port USB juga nih di sini tuh. Nah ini tuh belah guys. Jadi apa ya namanya, sempet jatuh nih, jadi patah. Tapi alhamdulillah sih masih bisa di masih bisa disambung. Nah tuh aman, masih aman. Tuh, ini speaker tadi kan, speaker, ini si port HDMI dan USB di sini nih. Jadi ini tuh si port ini tuh bisa buat ngecas guys, buat ngecas atau buat transfer data di di port ini tuh yang tadi ya.
Tapi saya sih di sini jarang pakai yang ini karena apa? Karena saya kalau misalkan ngecas baterai si action camnya suka pakai ini, suka pakai yang casan ini. Nah, ini udah include pada saat pembelian si action camnya. Nah, ini sih adaptornya nih. Jadi saya kalau misalkan ngecas ya udah di sini aja ngecas si baterai action camnya. Terus kalau misalkan transfer datanya saya pakai SD card eksternal lah. Mana ya? Saya coba cari dulu ya guys. Nah, ini saya pakai yang ini nih. Kalau misalkan untuk transfer datanya pakai yang micro SD adapter nih. Yang kayak gini. Jadi tinggal dimasukin aja ke sini si micro SD-nya. Terus nanti dipasang ke laptop untuk transfer datanya gitu guys. Jadi untuk apa ya, untuk port yang ini tuh kalau saya sih jarang kepake banget lah gitu. Oke guys, kita bahas juga untuk apa ya, settingan tadi si button-buttonnya udah ya. Nah jadi untuk di Akaso Brave 7 Lite itu udah ada tampilan layarnya tuh udah dua guys, udah ada dua. Nah ini untuk layar belakang dan ini untuk layar depan. Jadi enak juga buat apa ya, buat mirror selfie nih. Jadi di sini nih, jadi bisa kelihatan nanti kalau misalkan kita mau selfie bisa di sini di layar depan. Jadi udah mantep lah. Kalau saya buat apa ya, buat motovlog pemula ini cukup banget lah. Ya saya sebagai motovlog pemula ya cukup lah dengan action cam kali ini lah, dengan action cam Akaso Brave 7 Lite itu. Gitu guys. Nah, kita tinggal masukin si baterai ya. Mana tadi baterai? Oh, ini ada dua nih baterainya. Nah, kita masukin ke dalam si action camnya. Nah, ini nih. Tinggal kita masukin, guys. Nah, ini tuh yang apa ya, garis 3 yang tembaga kuningnya ada di bawah tuh. Ada di bawah. Nah, jadi tinggal kita masukin. Oke. Kita tinggal, nah ini sih tombol powernya ya, yang ini bukan yang ini tombol shutternya nih. Oke, kita langsung nyalain guys. Mantep Nah ini untuk tampilan atau interface di Akaso Brave 7 LE. Nah ini nih, ini tampilan depannya. Ini tuh udah touchscreen tuh guys. Touchscreen tuh, set kita geser. Geser ke kanan tuh. Kalau geser ke kanan, kalau digeser ini tuh, ini apa ya, dalam mode ini kamera ngefoto. Kalau geser lagi, nah ini video kayak gitu guys. Tuh tampak dekatnya nih. Nah ini untuk indikator baterai. Terus ini tuh voice recordingnya ini. Nah ini modenya nih, indikator mode. Ini kalau misalkan indikator modenya kayak gini berarti ini sedang dalam mode video. Kalau kita geser lagi, nah ini modenya mode foto guys. Tuh kan mantap ya. Nah kayak gitu guys. Nah untuk apa ya, ini untuk tombol ini tuh ini novel, ini tuh untuk kita ngecek si file-file yang kita ngevideo atau ngefoto lah di sini. Cuman saya kan udah di format, jadi saya tuh setiap siap ngonten videonya langsung ditransfer ke laptop lah, si datanya langsung saya format aja, biar apa ya, biar nggak penuh juga nih di micro SD-nya gitu, biar langsung udah dikirim langsung kosong. Jadi kalau mau ngonten lagi enak lah, jadi si filenya kosong gitu, udah nggak ada filenya. Nah ini untuk si settingannya di sini guys. Nah ini untuk settingan tadi tuh di sini nih. Nah ini nih yang kayak gambar bunga nih.
Nah, ini settingannya. Nah, ini setting. Nah, di sini tuh ada apa aja tuh? Ada video resolusi, ada voice record, terus ada image stabilization. Nah, kita kupas satu-satu guys. Kita kupas satu-satu. Nah, ini untuk si video apa ini tuh ada video resolusinya. Nah, di sini untuk settingan yang saya pakai selama saya ngemotovlog ini tuh saya pakainya di 1080 60 fps. Nah, yang ini nih guys, saya pakai yang ini. Pakainya yang itu. Oke guys, jadi di sini saya akan spill juga untuk settingan video resolusi di Akaso Brave 7L ini tuh ada berapa. Nah, ini untuk yang tertingginya ada di 4K 30 fps guys. Nah, ini nih di 4K. Oh, yang paling tertinggi. Terus yang paling bawahnya itu ada di 720 60 fps. Nah, ini nih. Cuman di sini saya pakai settingannya tuh di 1080 60 fps. Nah, yang ini guys. Nah, terus untuk dari si voice recordingnya saya di on kan. Terus dari image stabilizationnya, nah di si image stabilizationnya saya di offin guys. Kenapa di offin? Karena sih di sini saya tuh pakai apa ya, pakai settingan yang tadi kan yang 1080 60 fps ini gitu kan. Nah, nanti itu di sini juga saya pakai yang si auto low light-nya itu. Nah, yang ini nih, yang ini tuh saya si auto low light itu di on kan. Kenapa di on kan? Karena kan biar nanti si videonya itu terlihat lebar ke samping gitu. Jadi si dashboard sampai ke stang atau sampai ke spion motornya tuh kelihatan guys. Jadi kalau misalkan pakai yang biasa sih, ya saya selama ini ngemotovlog kelihatannya tuh kayak di depan aja. Jadi cuman si jalannya aja yang kelihatan kayak di apa ya, settingan HP lah, kayak ngevideo di HP. Jadi saya pengennya yang settingan itu yang bisa kelihatan si dashboard motor sampai stang gitu. Jadi yang harus dikorbankannya itu adalah si ini, si image stabilizationnya. Si image stabilizationnya ini dikorbankan, soalnya kalau misalkan saya pakai auto low light yang tadi itu, kalau ini di on kan, nanti si image-nya tuh yang image stabilization itu jadi off. Jadi nggak bisa dipakai dua-duanya guys. Kalau misalkan ini di on kan, nanti si auto low light-nya itu jadi off. Jadi nanti si tampilannya saya nggak bisa lebar gitu. Makanya saya korbanin yang si image stabilization. Tapi sih untuk saat apa ya, untuk selama motovlog saya kemarin-kemarin selama ini tuh aman-aman aja sih, meskipun agak goyang dikit gitu, tapi aman-aman aja lah, masih mantep lah gitu. Nah, ininya di off kan yang si image stabilizationnya. Terus untuk video quality-nya saya pakai yang high, dan wind noise reduction-nya saya off kan, karena emang apa ya, nggak ngaruh juga sih kalau saya sih, kalau pakai ini nggak ngaruh juga, soalnya kan emang dari apa ya, dari settingan ini tuh selama ini tuh emang si recordingnya itu juga nggak kedenger guys, jadi nggak masuk. Jadi saya sih kalau di wind noise reduction itu nggak ngaruh sih mau on off nya itu, kalau saya pribadi sendiri sih ya. Dari settingan saya action cam selama ini tuh aman-aman aja sih. Nah, ini dari auto log light-nya kita saya pakai apa ya, pakai yang di on. Terus si explore-nya saya pilih yang minus 1,0. Mentoring-nya saya pilih multi. Terus ini si dead stem-nya saya off kan. Ini enggak apa ya, karena emang apa yang ngeditnya juga kan langsung, jadi nggak ngaruh juga sih saya sih, jadi di offin aja. Nah, udah segitu untuk si settingan dari video ini, apa settingan si videonya saya tuh
kayak tadi guys untuk si video settingannya. Nah untuk settingan yang lain di sini saya soundnya ini di off kan semuanya guys. Untuk shutternya ada shutter di sini kan, ada starter, ada boot up dan ada beep, saya off kan ya. Untuk apa ya, untuk tidak menguras baterai lah, jadi biar baterainya tetap aman lah, biar kepake lama gitu kan pas kita ngonten, baterai nggak cepat habis kayak gitu. Terus dari angle-nya saya pilih yang super wide. Jadi ini tuh untuk di si angle-nya itu ada super wide, ada wide, ada wide, terus ada medium dan ada narrow. Jadi cuman ada 4 berarti guys, ada 4. Nah di sini saya pakai yang ini, yang pakai yang super wide si angle-nya. Terus ada si diving mode. Nah ini diving mode sih kayaknya ini buat di air ya, waktu kita kalau misalkan mau diving ya pakai yang ini. Tapi saya sih udah kepake lah, cuman di jalan kan nggak apa ya, jarang ke air lah jarang berenang gitu pakai action cam ini. Ya udah saya di offin aja, jadi nggak, ya kurang tahu juga sih settingannya kayak gimana kalau misalkan untuk diving mode gitu kan. Nah ada distortion calibration. Nah untuk distortion calibration ini saya di off kan guys, saya di off kan karena ini tuh distortion calibration itu ini ada karena saya pakai yang auto low light gitu. Yang auto low light yang tadi settingannya di 1080 60 fps tadi, jadi ada fitur yang distortion calibration, cuman saya di off kan. Nah di sini ada fitur si driving mode. Untuk fitur driving mode ini tuh untuk apa ya, untuk pada saat kita lagi di mobil guys. Kalau lagi di mobil pakai fitur ini, jadi nanti bisa otomatis si ini tuh si action cam tuh jadi kayak apa ya, kayak dashcam lah, dashcam gitu kan mobil pas waktu kita berada di mobil. Cuman kan saya kan berada di motor nih guys ya, berada di motor, jadi ya saya nggak pakai ini, nggak pakai si driving mode ini, jadi di off kan. Terus ini ada si upside down tuh, ini kalau on kalau di on kan tuh jadi kebalik guys. Ini kalau misalkan kita mau nyeting di helmnya, misalkan kalau mau dari di bawah nih, ada mountingnya misalkan di atas di bawah, nah bisa kayak gini. Jadi kita tinggal pakai yang upside down ini, jadi posisinya si action camnya gini guys tuh. Cuman sih saya kan pakainya yang mountingnya yang biasa, yang standar, jadi cuman kayak gini aja gitu, yang standar yang normalnya aja kayak gini. Jadi untuk upside downnya di off kan, screen saver juga off, gak pakai saya nih, di off kan. Terus auto power off nya saya off kan. Terus di sini ada power frequency, default aja lah, pakainya default sih saya yang 50. White balance nya, untuk white balance nya saya pakai auto guys, pakai yang auto. Terus ada daytime, nggak dipakai daytime. Terus bahasanya ya ada Inggris. Nah ini ada format card ya, karena saya emang nggak ada filenya, jadi ya nggak usah diformat lah. Nanti kalau misalkan memang ada filenya bisa pakai yang menu ini guys, jadi nggak ngapus satu-satu, jadi tinggal diklik aja ini, langsung tinggal di yes, nanti otomatis ngeformat. Nah ini untuk si sistemnya. Udah gitu aja guys untuk dari settingannya itu. Yang tadi yang saya pakai itu yang tadi dari settingan awal sampai akhirnya ya seperti itu guys tuh. Nah ini untuk interface awalnya
ada apa tuh, jadi kelihatan guys nanti kalau misalkan kita pakai settingannya. Misalkan yang tadi kan saya pakai yang 1080 60 fps, nah langsung ada di sini, langsung ada di sini tuh. Nah ini untuk si settingannya, bisa di sini juga bisa dicek juga. Ini ada settingan di videonya tuh, ada normal, ada loop record, ada juga fitur time lapse, ada fitur wifi, terus ada fast motion dan slow motion. Ini jarang dipakai juga sih guys, saya jarang pakai juga yang ini. Terus ini foto juga ya jarang sih foto dipakainya, ini untuk ngonten ya, motovlog ya, video terus ya nih, jadi saya nggak bahas sih. Nah ini untuk si tampilannya guys. Nah itu juga ada zoom in zoom out tuh, zoom in zoom out. Nah oke guys, jadi kan ini untuk layarnya sudah touchscreen. Untuk tadi kan untuk geser ke kanan ke kiri itu untuk ganti mode ya guys, untuk ganti mode video. Tadi kan ini video, terus ini kamera. Nah untuk mode video dan kamera kita kan bisa digeser kanan kiri. Nah untuk dari geser dari atas ke bawah ini tuh ada juga, bisa juga guys. Nah, kayak gini tuh. Ini kalau misalkan udah digeser, masih di close dulu. Nah kalau misalkan digeser dari atas ke bawah, nah misalkan yang ini nih, kita pilih yang ini tuh langsung off, si action cam langsung mati. Jadi nggak harus ditekan di tombol power. Kalau misalkan di tombol power ini tuh kan paling sekitar 2 detik lah, 2 detik langsung mati. Jadi kita nggak harus tekan si tombol power ini juga. Jadi kita tinggal geser aja dari atas ke bawah tadi tuh, kayak gini. Geser dari atas ke bawah, mana sih tuh. Nah tuh kayak gini kan, kita tinggal klik aja gini langsung nanti mati. Tapi kalau misalkan untuk tombol yang ini tuh tombol si action camnya gak akan mati, cuman si layarnya aja yang mati guys. Tuh kita coba tuh kayak gini kan, tuh ini kondisinya si action camnya masih on si action camnya, cuman belum mati total gitu. Si action camnya belum mati total. Kalau misalkan kita mau nyalain lagi, kita tinggal pijit si layarnya dan geser ke sini guys. Tuh tinggal digeser. Kok gak bisa nih? Nah langsung ke tampilan awal lagi tuh, kayak gini guys. Mantap lah. Kalau menurut saya sih ini untuk action cam Akaso Brave 7 LE ini untuk motovlog pemula mah udah mantep lah, udah cukup sih kalau saya sih untuk seorang pemula mah gitu kan ya. Saya sih sebagai motovlog pemula pakai action cam Akaso Brave 7 LE ini tuh udah kepake banget lah, kepake banget. Aduh sorry guys, ketendang nih. Jadi udah apa ya, udah pas lah kalau saya sih. Selama ini nge-motovlog udah aman-aman aja gitu, dari hasil videonya juga gitu, kayak gitu guys. Jadi mungkin segitu aja guys untuk settingan action cam yang saya pakai selama ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian juga suka. Pastikan juga untuk like, komen, subscribe-nya guys, agar channel ini tetap berkembang dan jadi channel yang sangat besar. Oke guys, hatur nuhun yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.